Halo, apa kabar? Semoga kamu dan keluarga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini Ferris Channel akan menceritakan film yang berjudul Frozen. Di awal film diperlihatkan 3 orang anak muda yang mencoba menghabiskan weekend mereka dengan bermain ski. Mereka adalah Parker, Dan, dan Lynch. Parker dan Dance adalah sepasang kekasih, sedangkan Lynch adalah sahabat mereka yang ikut menemani. Awalnya mereka ingin naik ke puncak menggunakan chairlift secara gratis, tapi teman mereka yang bekerja di tempat itu tidak kunjung datang. Akhirnya mereka memikirkan cara lain untuk naik chairlift itu dengan tidak membayar tiket secara full. Dan mempunyai ide dengan menyuruh Parker untuk merayu penjaga yang kita sebut saja namanya Gary. Awalnya Parker menolak, tapi karena bujukan pacarnya, akhirnya Parker mencobanya. Dengan rayuan mautnya, Parker berhasil sehingga mereka dapat menaiki chairlift itu dengan membayar $100 saja untuk 3 orang. Lumayan kan? Sesampai di atas, mereka pun siap meluncur dengan peralatan ski mereka. Mereka sangat menikmati liburan mereka kali ini. Singkat cerita, saat mereka sedang beristirahat, Lynch mengajak Dan dan Parker untuk bermain ski lagi karena Lynch kurang puas dan mengatakan kalau mereka tadi tidak bermain ski dengan serius. Akhirnya, Dan dan Parker menyetujui ajakan Lynch itu. Lalu mereka bertiga bersiap untuk menaiki chairlift untuk mencapai puncak, tapi karena akan ada cuaca buruk, chairlift itu pun ditutup. Lalu Dan mencoba merayu Gary penjaga itu dengan memberikan uang tambahan. Gary akhirnya menyetujui, tetapi Gary meminta mereka tidak lama-lama karena akan ada badai salju. Mereka pun langsung menyanggupinya. Mereka sangat senang dapat menaiki chairlift itu lagi. Tak lama kemudian teman Gary mendatangi dan mengatakan kalau bos memanggilnya ke kantor. Lalu Gary bergegas menemui sang bos dan menitipkan chairlift itu kepada temannya. Gary melarang temannya mematikan mesin chairlift karena masih ada 3 orang yang sedang berada di puncak. Dan mesin boleh dimatikan setelah 3 orang itu sampai di bawah. Tak lama kemudian, teman Gary melihat ada 3 orang yang sampai di bawah. Lalu ia pun mematikan mesin itu. Namun sayangnya yang baru sampai ke bawah tadi bukanlah Parker dan kawan-kawan guys, melainkan orang lain. Penjaga dan kru lainnya malah pulang karena mereka mengira tidak ada orang lagi di sana. Sementara Parker dan kawan-kawan kaget karena mesin chairlift tiba-tiba berhenti. Mereka mencoba tenang dan mengira kalau itu hanyalah masalah teknis saja. Tapi tak lama kemudian semua lampu pun dipadamkan. Mereka pun makin panik karena mereka sadar kalau ini bukanlah masalah teknis, tapi penjaga chairlift ini tidak tahu kalau mereka masih berada di atas. Dan menenangkan mereka dengan mengatakan mungkin listrik padam dan sedang diperbaiki dan beberapa saat lagi akan menyala. Tapi setelah ditunggu agak lama, listrik belum juga menyala. Parker teringat kalau jadwal buka tempat bermain ski ini 3 kali seminggu dan berarti besok tutup. Tapi Lynch menenangkan dengan mengatakan pasti akan ada petugas yang datang untuk membersihkan salju. Mereka terus menunggu sambil berharap ada orang yang akan berjalan di bawah sana. Dan tak lama kemudian prediksi akan ada badai salju pun benar terjadi guys. Salju dan angin kencang pun turun dan mereka pun makin kedinginan. Waktu pun terus berlalu. Tak lama ada mobil pembersih salju yang lewat di bawah mereka. Mereka pun merasa senang dan memanggil-manggil sopir mobil itu. Mereka mengira kalau mobil itu untuk menjemput mereka, tapi ternyata bukan guys. Mobil itu hanya melewati di bawah mereka.
Bahkan sopir mobil itu tidak menyadari akan keberadaan mereka di atas disebabkan kencangnya hembusan angin salju. Lance berusaha melempar beberapa benda ke mobil itu, tapi usahanya sia-sia karena sopir itu tidak melihatnya. Lalu mobil itu pun pergi meninggalkan mereka. Setelah beberapa lama badai salju mulai reda, wajah mereka terlihat membiru, bahkan wajah Parker terasa seperti terbakar akibat dinginnya cuaca saat itu. Melihat wajah Parker, Dan menduga kalau Parker terkena radang dingin. Dan yang khawatir melihat Parker mencoba untuk melompat ke bawah untuk meminta pertolongan. Lynch mencegahnya karena jarak yang sangat tinggi. Tetapi Dan tetap nekat melompat. Sialnya, Dan menghantam turun ke bawah dengan kakinya terlebih dahulu. Hal itu membuat kakinya patah dan tulang kakinya mencuat keluar, guys. Dan pun berteriak kesakitan. Melihat Dan yang tidak dapat bergerak itu, Parker dan Lynch memberikan pertolongan dengan melempar sebuah syal untuk mengikat di bagian pendarahannya. Situasi makin memburuk ketika mereka mendengar auman serigala. Dan pun panik karena takut diserang oleh serigala, ditambah dia tidak dapat bergerak. Lynch menenangkan Dan dan dia akan mencoba memanjat kabel chairlift itu dan berusaha bergelantungan di chairlift itu, di mana tiang lift itu ada tangga untuk turun ke bawah. Saat Lynch mencoba meraih kabel chairlift itu, tiba-tiba saja muncul seekor serigala di hadapan Dan. Dan hanya bisa ketakutan melihat serigala itu. Lalu Lynch menjatuhkan papan seluncur dan serigala itu pun pergi lari ketakutan. Lynch pun mulai memanjat dan mencoba bergelantungan lagi di kabel itu, tetapi Lynch mengalami kesulitan melakukannya. Tapi saat Lynch melihat ke bawah, tiba-tiba Lynch kembali lagi menghampiri Parker. Lalu Lynch meminta Parker untuk tidak melihat ke bawah. Lalu Parker penasaran, dia pun melihat ke bawah. Alangkah kagetnya Parker melihat di bawah ada segerombolan serigala, guys. Ternyata serigala tadi memanggil teman-temannya. Lynch sambil menahan sedih menahan Parker untuk tidak melihat ke bawah. Mereka hanya menangis dan tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu perlahan suara Dan yang berteriak kesakitan itu menghilang. Kini di atas hanya tinggal Parker dan Lynch. Mereka meratapi kepergian Dan. Akhirnya pagi pun tiba. Parker terbangun dan menyadari tangannya yang tidak memakai sarung itu telah membeku dan menempel dengan besi. Parker pun panik melihat tangannya yang menempel dengan besi itu. Namun Parker tidak membangunkan Lynch yang masih tidur pulas. Parker mencoba agar tangannya terlepas dari besi itu walaupun kulitnya harus sobek sedikit demi sedikit. Sambil menahan rasa sakit, Parker pun berhasil melepaskan tangannya dan terus menahan rasa sakit akibat lukanya. Lalu Lynch pun terbangun karena mendengar suara Parker yang kesakitan. Lynch menyadari kalau radang dingin yang dialami Parker makin parah. Terlihat luka di pipinya yang makin memburuk. Saat itu mereka masih berharap akan ada orang yang berjalan di bawah sana, namun tak ada satupun orang yang lewat. Waktu pun terus berlalu dan hari pun makin siang, tetapi tidak ada orang yang lewat juga. Lynch selalu memberanikan diri untuk mencoba lagi bergelantungan di kabel itu dan mencoba mencapai ke tiang penyangga. Tapi tak lama kemudian baut chairlift itu kendor, guys. Parker berusaha menyeimbangkan kursi itu supaya ia tidak jatuh ke bawah. Lalu Lynch pun terus bergelantungan untuk mencapai tiang penyangga walaupun tangannya harus terluka parah karena kabel yang tajam. Akhirnya Lynch pun berhasil mencapai kursi di sebelah. Lynch melihat serigala itu datang kembali. Lalu Lynch menyuruh Parker untuk melempar tongkat ski dengan tujuan saat Lynch nanti berada di bawah, Lynch dapat menggunakan tongkat itu untuk melawan serigala itu jika menyerangnya. Lalu Parker
melempar tongkat itu, tetapi sayangnya lemparannya tidak kuat dan tidak sampai untuk ditangkap Lance. Lalu Lance dengan susah payah bergelantungan lagi untuk mencapai tiang penyangga. Dan akhirnya Lance berhasil mencapai tiang itu, walaupun tangannya harus terluka. Lalu Lance pun menuruni tangga. Dan benar saja ketika Lance berada di bawah, serigala itu menyerangnya. Lance melawan serigala itu dengan berusaha meraih tongkat ski tadi. Akhirnya Lance berhasil mengambil tongkat itu, lalu memukul dan mengusir serigala itu. Namun masih ada beberapa serigala yang mengawasinya. Lalu Lance mengambil papan seluncur dan bersiap untuk meluncur ke bawah meminta bantuan. Lance meminta Parker untuk menunggu di situ. Tapi saat Lance meluncur, gerombolan serigala tadi kembali muncul dan mengejar Lance, guys. Parker berharap Lance dapat selamat dan meminta bantuan di bawah. Tapi setelah berjam-jam ternyata Lance dan bala bantuan pun tidak datang. Firasat Parker mengatakan kalau Lance mungkin tidak akan datang ke sana. Akhirnya Parker mencoba lompat dari chairlift itu dengan cara bergelantungan di kursi itu. Saat Parker sedang bergelantungan, tiba-tiba saja baut kursi itu lepas dan kursi itu pun jatuh, guys. Tapi untunglah kursi itu tertahan oleh beberapa tali waktu Parker tertimpa kursi itu. Lalu Parker mencoba merayap karena ia tidak kuat untuk berjalan berdiri. Saat ia terus merayap, tiba-tiba Parker melihat ada mayat yang sudah dimakan serigala. Ternyata mayat itu adalah mayat Lance, guys. Saat itu ada serigala yang menatap Parker, namun serigala itu tidak menyerangnya dan membiarkan Parker lewat begitu saja. Mungkin karena serigala itu sudah kenyang ya, guys, karena sudah memakan Lance dan Dan. Lalu Parker meneruskan perjalanannya hingga ia tiba di pinggir jalan. Dan akhirnya Parker diselamatkan oleh seorang pengendara mobil yang lewat di sana. Dan film pun berakhir. Nah, bagaimana pendapat kamu tentang cerita film ini, guys? Ketik di kolom komentar ya. Oh ya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini ya, guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat alur cerita film berikutnya. Dan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Sampai jumpa. Dadah.